Halo guys, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan yang belum nonton part satunya silahkan klik link di bawah ini. Part kemarin aku belum lanjutin karena aku harus buru-buru ngedit dan harus ngupload hari Minggu. And then aku bakalan upload hari ini dan aku bakalan lanjutin akun-akun Instagram yang harus kalian follow agar hidup kalian menjadi lebih baik. Part 2. Kalian harus follow akun-akun ini. Boro-boro kepoin hidup orang lain, mending kalian follow akun ini agar hidup kalian menjadi lebih baik. Oke, yang pertama adalah @hilatif, adalah @introvert gaul dari kakak Adriansi, kui produktif dari Bang Wildani, adalah @mudah bergaul dari Bang Dimas Alwin. Terus yang kelima adalah tentang psikologi juga. Di sini adalah @biro psikologi dinamis. Nah, konsultasi psikoterapi tatap muka atau online tes ini seperti kayak komunitas yang membangun tentang konsultasi psikologis. Jadi ibaratnya kalau kalian mau nyari psikolog, kalian nggak perlu ke cari orang. Sehari-hari kalian udah bisa melihat akun ini dengan banyak konten tentang psikis kalian. Belajar psikologi memang seru, tapi lebih seru ketika konten yang disajikan sangat menarik. Nah, jadi akun ini seperti ini tempat kita curhat, bahkan relate banget kalau soal masalah psikis kita itu sehari-hari. Ya contohnya kayak aku keseringan tidur malam jam 3, jam 2 gitu. Jadi ini beberapa tips mengatasi insomnia. Yang pertama, hindari kafein sebelum tidur atau kopi, hindari penggunaan gadget sebelum tidur, hindari tidur siang yang berlebihan, buat suasana tidur yang nyaman, berlatih manajemen stres yang baik, luangkan waktu untuk relaksasi sebelum tidur, minum segelas susu hangat sebelum tidur. Nah, ini udah aku terapin, tapi masih aja belum bisa karena memang aku orangnya kerjanya kerja malam, ngedesain dan lain-lain. Jadi karena memang nggak boleh sih insomnia terus. Terus banyak kontennya juga kayak memahami tipe-tipe toxic person. Jadi kita harus tahu nih toxic person orang-orang ini seperti apa. Nah, ini boleh kalian cek aja di IG-nya. Biro Psikologi Dinamis. Oke, yang keenam adalah ini yang cewek mungkin skip aja karena ini khusus cowok, hanya cowok yang boleh tahu. Jadi ini adalah membuat pria menjadi lebih sukses, yaitu @kutipanpria.id. Nah, ini udah followersnya juga Jadi karena saya pria, jadi akun ini membantu saya untuk menjadi pria yang sukses. Nah, mau impian lo mudah tercapai, pelajari di sini. Nah, itu ada websitenya kutipanpria.id. Jadikan pria yang sukses itu emang visi saya gitu. Emang untuk menjadi, karena sekarang kita ya umur-umur yang sekarang 20-an tahun ini adalah dimana masa transisi kita untuk menjadi sukses before 25 tahun atau 30 tahun. Akun ini kayak menjadikan kepala keluarga yang baik, terus menjadi pria yang lebih mapan atau pria yang lebih baik dan sukses. Dan ada konten yang sedikit relatable untuk aku. Aku berpikir kawan-kawan aku dulu yang nakal di SMA atau yang ibaratnya tuh aku memandangnya mereka tuh pasti anak ini gedenya kayak gini. Setelah itu aku baca buku tentang buku mindset dan aku melihat lapangan lagi, gila, dulu dia nakal, sekarang dia udah jadi orang. Nah, akun ini membuka pikiran aku menjadi lebih terbuka. Ya, ada tentang konten siapapun bisa sukses. Sukses itu nggak mengenal latar belakang ekonomi lo. Mau lo itu keluarga biasa aja atau dari keluarga kaya raya. Sukses juga nggak mengenal jenis kelamin, mau perempuan ataupun pria, keduanya bisa sukses. Nah, asalkan lo benar-benar disiplin dan rajin, diboltin dong untuk mengejar kesuksesan itu. Kesuksesan itu hanya datang kepada orang yang benar-benar gigih mengejarnya. Siap. Jadi siapapun bisa sukses asalkan lo benar-benar mengejarnya. Tag teman lo yang harus baca ini. Tuh. Dan ini membuat kita tuh menjadi lebih terbuka. Kita nggak bisa menuntut orang lain, orang ini pasti bakalan jadi ini nih, jadi penjahat, jadi pasti nggak sukses ke depan. Nggak boleh. Karena berspekulasi untuk masa depan orang lain itu nggak baik. Mungkin kalau yang bagi cowok-cowok nonton ini, bolehlah follow karena recommended banget kontennya. Oke, yang ketujuh adalah freedom, about content creator. Jadi yang lagi sering konten sekarang yang ya kayak aku, termasuk aku ini lagi belajar jadi content creator, masih belajar. Aku follow akun ini, muda cuma sekali. Nah, kalau kita udah tua kita nggak bakal muda-muda, apalagi kayak sosok masih muda, kelihatan muda, padahal masih udah tua gitu kan. Jadi akun ini adalah tentang muda cuma sekali dari Ogut.
Ogut ya, Ogut muda cuma sekali buat freedom, oke. Bantuin anak muda cari cuan dari sosmed biar bisa resign kerja. Jadi muda cuma sekali ini lebih ke sosial media, lebih ke influencer, lebih ke content creator, atau lebih ke menanggapi atau membuat kita lebih semangat untuk terus bersosial media, tapi bersosial media dalam memanfaatkan konten ya. Nah, jadi ada salah satu yang menarik di sini. Konten ini mengajarkan kita untuk ya mulai bisnis di sosmed, terus bisnis digital, bukan cuma jualan online. Mau terkenal nggak, jago ngomong di depan kamera kayak aku nih masih belajar, tapi aku sebenarnya masih malu-malu gitu kan. Karena biasanya orang kenal saya tuh ngomongnya kayak bahasa Pontianak, cuman karena di kamera, karena saya mau sifatnya universal se-Indonesia, saya pengen menggunakan bahasa Indonesia yang fasih, itu bahasa gaul Indonesia gitu kan, pakai gue lo. Jadi aku senang dengan konten ini. Caranya itu bikin banyak konten dalam seminggu. Nah, ini PR buat creators yang masih ada kesibukan lain yang lebih diprioritaskan. Dan buat lo yang pengen berkarya tapi masih ada kesibukan lainnya, berikut cara agar lo bisa bikin konten dalam seminggu. Wow, bahkan saat lo punya pekerjaan full time. Yang pertama adalah catat idenya jika kepikiran. Nah, ketika kalian punya ide, langsung kalian catat. Mood inspire kita hilang, itu ide kita bakalan hilang. Video ini aku benar-benar catat di Trello, aplikasi Trello. Langsung aku catat konten-kontennya, langsung aku buat nanti. Ketika lo sedang kerja tiba-tiba kepikiran di konten yang menarik, jangan lupa catat di selembar kertas atau digital atau pada gadget lo. Percayalah beberapa menit atau jam kemudian bakal lupa menulis ide apa tuh. Aku senang sih pokoknya dengan akun ini gitu kan. Nggak cuman itu, dia juga membantu kita biar kita cepat kaya, atau biar kita bisa cari duit di sosial media atau berbisnis online dan lain-lain. Sekarang yang ke-8, EnglishNasia.id. Aku sebenarnya mengikuti apa kata Mbak Fathia Izati gitu kan. Kita ngomong Inggris sedikit. Ih gila, so Inggris lo. Ih sosok anak Inggris. Salah tuh, nggak kayak gitu. Inggris harus gini. Nah itu dalam kutipan saya. Aku kan masih belajar. Aku memang orang Indonesia yang nggak pandai, belum pandai bahasa Inggris, dan aku masih belajar. Yuk belajar bahasa Inggris dari nol banget sampai dari ahli secara tersusun tanpa terikat jadwal. Nah ini ada kayak website juga, ini di follow. Aku ingat kata Fathia Izati, ketika kita bisa berbahasa Inggris dengan orang Indonesia atau di sekitar kita, it's something different of you gitu. Jadi sedikit berbeda orang menanggapi kamu. Ketika ada orang yang ngomong bahasa Inggris gitu, padahal cuma bisa bahasa Inggris gitu kan, cuma wow, you are so smart. Wow, pokoknya keren, gila keren banget sih bisa bahasa Inggris anak gini kan. Ih sosok bahasa Inggris gini-gini. Nah itu menurut aku sangat toxic person banget, karena ibaratnya tergantung orang lagi nih, dia merasa didaunkan so Inggris atau ayo belajar lagi. Nah aku tuh kadang seneng kalau ingat orang-orang tuh, kawan-kawan aku tuh yang mau belajar bahasa Inggris walaupun sedikit salah, cuman aku tuh lebih seneng kalau mereka tuh mau belajar gitu. Aku seneng gitu ngelihatnya, karena juga dalam diri aku juga biasa agak false gitu kan bahasa Inggris. Nah kenapa aku suruh follow EnglishNasia ini? Karena berkaitan dengan kehidupan kalian nanti. Ketika kita kan nggak tahu nih kita bakalan kerja di mana, karena perusahaan akan melihat skill komunikasi kita. Selain komunikasi, kita juga dilihat bahasanya gitu, karena untuk meninjau bahasa universal itu sangat ya menarik masa depan lah untuk kalian gitu. Jadi buat kalian jangan sungkan buat learn about English. Jadi aku saranin follow EnglishNasia ini karena cara mereka untuk buat konten tentang belajar bahasa Inggris sangat berbeda. Ibaratnya kalau kita belajar bahasa Indonesia tuh ada loh bahasa Indonesia yang keren kayak lo, gue, atau thanks, kayak Titi DJ, hati-hati di jalan. Nah ini bahasa Inggris ini kayak ada bahasa Inggrisnya gaul gitu. Salah satu konten yang buat aku senengin itu adalah caption ngegas ala bule. Nah ini kan kita kan sering ngegas kan orang Pontianak kan. Jadi coba kalian ngegasnya tuh ngegas pakai bahasa Inggris. Nah biar orang ngeliatnya tuh nggak ngegas gitu. Padahal ini ngegas versi orang bule. It's okay if you don't like me. Not everyone has a good taste. Not everyone has good taste. Jadi dia kayak nggak apa-apa. Kalau bahasa Indonesia ini kan kayak nggak ngegas gitu loh. Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak suka aku gitu kan. Tidak semua orang punya taste yang bagus, selera yang bagus. Kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris kan orang-orang pasti ngiranya kita tuh nggak marah, kayak oke lah gitu kan. Nah, I love you forever, but I can live it long. Aku bacanya kayak luar TikTok. Aku cintamu kamu selamanya, tapi aku tak bisa hidup selama itu. Oke. Itu kayak ngegas ala bule, tapi kok aku pikir kayak nggak ngegas gitu. Jadi ya pokoknya rekomendasi buat kalian follow akun ini. Oke, yang terakhir 9 adalah akun Halo Duit. Dari bacanya aja Halo
Hai, duit ya? Duit, iya, mana duitnya? Keluar dari gak? IG @haloduit ini adalah mengelola keuangan kalian lebih pintar lagi. Bagaimana cara mengelola keuangan? Ya, kalau anak muda itu zamannya sekarang kan rentan dengan belanja online, belanja yang nggak berfaedah, segala macam. Nah, jadi sekarang memang harus dipelajari dari sekarang ilmu finansial, manage financial, oke, itulah pokoknya manajemen finansial kalian. Karena kalian sebagai mahasiswa yang lagi sedang hidup perantau atau yang sering boros dengan kesehariannya, belajar sana sini nggak ingat gaji, terus nongki nggak ingat harga kopi, terus juga beli-beli barang yang nggak dipakai gitu loh. Nah, akun Hello Duit ini buat Anda tersadarkan bahwa pentingnya mengelola finansial sejak dini. Karena apa? Karena menurut aku mulai dari sekarang kita harus belajar tentang ilmu keuangan. Karena nanti pada saat besar, seperti yang saya lihat kayak mama dan papa itu udah sering karena kerja di bank kan, jadi ngerti tentang keuangan dan mikirkan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan variabel, terus berapa budget. Ya juga kita harus berapa persen untuk zakat, sedekah dan lain-lain juga harus dipikirkan dari sekarang. Jadi sampai sekarang aku melihat Halo Duit ini sebagai acuan konten untuk menyadarkan aku tentang finansial. Di sini nggak cuman finansial sih, dia juga kayak memberitahu tentang keuangan berhubungan dengan bisnis atau investasi dan lain-lain. Reksadana bagusnya di mana atau kelas cuan, terus kayak kalau kita usaha, cara ngaturnya gimana sih, tipe-tipe konsumen ketika beli sesuatu. Nah, ini kan juga nggak cuma duit yang diomonginnya, tapi yang berhubungan dengan duit kayak bisnis online, gaji, terus kayak mengelola keuangan, terus cara menghindari over shopaholic dan lain-lain. Nah, ini rekomen banget buat Kak Mevi. Nah, salah satu yang tertampar, nampar dia sendiri, dari konten dia ini adalah tipe-tipe manusia boros. Selain juga dia juga memberitahu tentang istilah-istilah yang ada di keuangan. Boleh kalian baca sendiri di akunnya Halo Duit, boleh kalian follow. Oke, jadi itulah adalah 9 akun Instagram yang aku rekomendasiin buat mengubah hidup kalian menjadi lebih baik dibandingkan mengetahui kehidupan orang lain gitu kan, kecuali orang lain itu menginspirasi kalian. Oke, gak apa-apa, no problem. Sebenarnya banyak banget akun-akun yang seperti ini, cuman ini adalah 9 akun dari ribuan akun yang ku follow tentang content creator yang carousel gitu, teks-teks yang membuat kita terbuka pikirannya menjadi fixed mindset sampai ke growth mindset. Harus open minded tentang, mungkin kalian boleh komen content creator about akun Instagram yang membuka pikiran kalian setelah follow akun mereka, atau mungkin ada tentang keuangan, mau itu mental health service atau psikologi, tentang bisnis dan lain-lain segala macam, managing time. Boleh kalian komen di bawah ini, kalian kasih linknya, kalian follow apa, kita berbagi di sini. Karena jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke kawan-kawan kalian biar kawan-kawan kalian tahu juga nih follow akun-akun yang berfaedah dibandingkan kepoin orang lain. And then thank you for watching this video. I hope you enjoy it and like it and follow it and ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang udah setia nonton video aku, dan kawan-kawan yang belum subscribe, ayo bantu 1000 subscribers akun ini. Ya, 1 subscribe adalah 1 keberkahan untuk kalian kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye. Assalamualaikum.